Pagi, Oke, Pak. pagi semuanya. Sehat semuanya. Oke, amin ya. Sehat. Oh ya, untuk laporan praktikum sudah pada dikumpulkan? Sudah semua? Untuk kelompok 5 sudah Pak, melalui Bu Irma. Ya, oke, terima kasih. Usahakan laporan baik instrumen untuk sintesa organik anorganik sebaiknya sebelum ujian ya. Kalau masih ada yang nunggak, biar keperiksa semua dan harapannya nilainya baik-baik semua. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Kayaknya belum pada ngumpul semua ya. Oke, bentar lagi ya.
Oke, selamat pagi. Kita mulai sekarang. Bisa? Halo? Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Untuk itu kita awali dulu dengan doa supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini atau dari pagi hingga sore nanti selalu diberkati dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Ya, amin. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, buka kameranya dan kita foto bersama dulu. Silakan ada yang ambil gambarnya. Siapa? Niko? Riko? Iya, Pak. Ya, mau ngambil atau siapa? Silakan. Yang lain, teman-teman yang lain ada yang bisa nggak? Izin akunya masih belum bisa. Gitu. Oh gitu. Oke, Naswa? Iya, Pak, Yes. boleh sama saya. Iya, oke, silakan. Boleh teman-teman on cam dulu. Langsung aja, Pak, sekarang. Ya, silakan langsung aja. Nah, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Iya, Pak. Ya, kita sampaikan untuk yang kemarin, untuk materi hari ini yaitu mengenai proteksi katodik. Oke, kita coba dulu. Ya. Oke, di layar muncul. Udah, Pak. Oke, kelihatan. Bentar. Proteksi katodik ya. Oke. Bentar. Bapak tutup dulu kok kelihatannya nggak kelihatan di saya. Ya, bentar.
Ada yang aneh. Kenapa Pak? Enggak, ada yang aneh Pak. Sebentar, bentar. Oke, materinya udah dikirim. Kalau mau dibuka silahkan, bisa juga. Baik Pak. Oke, muncul ya. Sekarang proteksi katodik. Oke, kita berbagi mengenai definisinya. Apa yang dimaksud dengan proteksi katodik. Sebelum nyampe ke situ, mungkin masih ingat pengertian korosi itu apa? Korosi adalah proses elektrokimia yang melibatkan ya oksidasi dan reduksi atau melibatkan reaksi katodik dan anodik. Ya, karena kita lihat bahwa korosi merupakan proses elektrokimia. Jadi tidak hanya oksidasi, tapi adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Di mana bahwa reaksi oksidasi dan reduksi itu selalu berlangsung bersama-sama. Ada oksidasi, ada reduksi. Ya. Berdasarkan definisi itu, oke, berdasarkan definisi itu, maka Anda kenal yang dimaksud dengan proses proteksi katodik itu apa? Jadi kayak pengendalian korosinya itu memberikan perlindungan di daerah katodik, gitu Pak. Pelindungannya di daerah Katodik. katodik. Oke. Coba dibuka aja layar pertama, layar keduanya. Layar pertama itu berbicara mengenai apa? Mengenai reaksi oksidasi dan reduksi, atau di mana bahwa reaksi oksidasi atau kita kenal dengan reaksi anodik, di mana terjadi proses pelarutan logam menjadi ion, sedangkan reaksi katodiknya adalah reaksi reduksi, di mana ion-ion yang di luar itu akan mengalami apa? Mengalami ketarik ke permukaan logamnya. Karena ketarik ke permukaan logam menghasilkan ion OH-. Ya, ingat. Kemudian berikutnya, di gambar berikutnya Anda melihat, kalau Anda lihat, besi terkorosi potensialnya berapa? Potensialnya berapa? Besi terkorosi 0,4. itu potensial standar. Berarti
logam dikatakan terkorosi khususnya untuk baja atau besi itu adalah di atas min 0,44 volt terhadap SHE, ya. Sedangkan terhadap CSE itu akan berbeda lagi. Oke. Kalau Anda lihat gambar berikutnya, berarti Fe tidak terkorosi potensialnya berapa? Ya. Kalau terkorosi di atas, yaitu di atas atau lebih besar daripada min 0,44 volt terhadap SHE. Terus, kalau tidak terkorosi? Di bawah minus 0,44 terhadap SHF. Ya, minus. Jadi di bawahnya berarti atau sering kita kenal berada pada daerah apa? Daerah imun. Berada pada daerah imun. Ya, oke. Berada daerah imun. Bagaimana supaya dia sampai ke daerah imun? Di elektroplate. Daerah imun yaitu potensial diturunkan. Bagaimana menurunkan potensial? Yaitu dihubungkan dengan Arus, Pak. Arus listrik searah. Dengan arus listrik searah atau dengan logam yang mempunyai potensialnya lebih rendah, Negatif. lebih negatif. Ya, lebih negatif atau lebih rendah. Oke. Jadi proteksi katodik artinya apa? Metode perlindungan korosi, Pak. Oke, dibaca di Anda lihat selain bawahnya, slide ketiga prinsipnya. Slide ketiga. Yaitu menurunkan potensial sampai daerah imun. Itu berprinsip dari proteksi katodik, yaitu dengan menghubungkan logam lain, yaitu menghubungkan logam dengan logam lain yang potensialnya lebih negatif, yang dikenal dengan anoda korban dan mengaliri arus yang disebut di situ adalah arus terpasang atau impress current. Jadi proteksi katodik tadi adalah menurunkan potensial sampai daerah imun dengan menghubungkan. Pada saat menghubungkan dengan logam, maka struktur itu sebagai katodanya, ya. Oke. Kira-kira itu. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa proteksi katodik adalah suatu metode pelindungan korosi pada permukaan logam dengan membuat katoda dengan logam lain anoda korban atau suatu rangkaian listrik. Aplikasinya adalah digunakan untuk melindungi pipa terkubur dalam tanah, tangki penyimpanan kapal, tangki penyimpanan minyak di lepas pantai, dan lain-lain. Oke, Anda baca di slide 5. Aplikasinya apa saja? Silakan. Kautsar. Ya, jadi kalau kita lihat di situ Petroleum and Power, sebetulnya di sini adalah pipa-pipa dan juga penimpangan tank di atas maupun di bawah tanah. Kemudian kapal di lingkungan marin, misalnya kapal, kemudian adalah dermaga, offshore, kemudian jembatan, itu juga ya bisa juga pada HE, ya, kemudian pada struktur-struktur yang lain. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini kriteria proteksinya berapa? Proteksi katodik yaitu 850 milivolt terhadap proteksi katodik yang diaplikasikan, ya. Kemudian min 500 milivolt polarisasi terhadap CSE atau polarisasi minimumnya 100 milivolt di bawah apa? Di bawah potensial standar. Oke. Terus buka ke yang ke-7. Anda lihat
itu ada grafiknya apa? Potensial terhadap log I. Itu polarisasi. Kalau Anda lihat bahwa ada garis ke bawah, K artinya katoda, A artinya anoda. Kemudian titik potong antara anoda itu adalah E korosi, potensial korosi, dan ke bawahnya adalah rapat arus korosi. Kemudian kriterianya di situ A di anoda itu titik T itu adalah batas kriterianya. E korosi sampai grade K itu sekitar 100 milivolt ya atau 0,1 volt. Oke. Ini juga sama, E korosi, kemudian bawahnya ekor. Ekor, kemudian bawahnya E proteksi. Itu artinya kriteria proteksi tadi. Nah ini kita berbicara mengenai proteksi katodik anoda korban. Anda lihat struktur, kemudian anoda korban, jadi bisa juga dikatakan bahwa proteksi katodik artinya adalah juga membanjiri arus ke struktur. Arusnya dari mana? Ya dari anoda yang dikorbankan atau dari anoda dari arus tadi yang diberikan. Ya, itu membanjiri arus ke struktur. Sehingga dari struktur itu akan keluar karena ada arus maka tidak jadi elektronnya keluar, ya. Berikutnya, proteksi anodik. Itu kalau Anda lihat di mana? Di laut ya. Betul? Itu perlindungan korosi anoda korban di laut. Anda perhatikan. Gimana? Itu ada anoda korban, yaitu yang digunakan aluminium, kemudian ada tiang pancang, maka reaksi di anodanya Al menjadi Al3 positif, sedangkan air laut yang mengandung air dan juga O2 itu tarik ke permukaan menghasilkan OH-. Sehingga logamnya tidak terkorosi. Ya, jadi itu prinsip dari perlindungan anoda korban. Ada pertanyaan di sini? Riko ada Pak. Ya, silakan. Sebenarnya Riko tuh lebih kebingung aja Pak membaca si grafik yang polarisasi tadi Pak. Itu kurang paham, apalagi yang ini Pak, yang ekor itu tadi Pak, ekor sama eprat apa? Ekor itu artinya potensial korosi. Ini toh? Ya, yang paling atas itu adalah standar, ini adalah E. Jadi kalau Anda lihat grafik di sini, ini kan potensial terhadap log I, betul? K adalah katoda, ini polarisasi katoda, betul? Kemudian anoda itu ke atas, polarisasi anoda. Mungkin minggu yang lalu sudah mengenal adanya polarisasi anoda. Makin lama dia akan berada pada daerah pasif kalau polarisasi. Sedangkan sekarang hanya melihat anoda dan katodanya. Kemudian titik potong antara katoda dan anoda itu disebut potensial korosi. Dan yang ke bawah karena grafiknya itu adalah disebut I korosinya. Masih ingat laju korosi berbanding lurus pada I korosi. Kalau I korosi semakin besar, jadi makin ke kanan, itu berarti laju korosinya juga semakin besar. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian dengan prinsip proteksi katodik, mungkin ini akan muncul nanti. Nanti akan nyampe lagi. Oke, ini reaksi. Nyampe di sini ada masalah nggak? Oke ya, terus dulu sambil lewat. Oke, ya, Pak. Ini gambarnya juga. Ini penggabungan di dalam, bukan kayak di atas tadi. Jadi ini penggabungannya di luar. Ini anoda korban. Lihat gambar di 11. Yang kiri, yang kanan itu adalah anoda korban dibungkus dengan yang disebut dengan backswell. Diisi dengan backswell atau kantong yang berisi dengan apa? Gypsum, bentonit, dan natrium sulfat. Gypsumnya 75, bentonitnya 20%, dan natrium sulfatnya adalah 5%. Tujuannya apa? Agar memberikan arus keluaran dari anoda itu tetap lingkungannya merata. Ya.
Kemudian di luar, kalau Anda lihat bahwa di anoda itu dihubungkan dengan satu kabel, sedangkan di struktur dua kabel. Di atas dihubungkan. Kemudian ada satu kabel yang tidak dihubungkan dengan anoda korban, itu untuk mengecek berapa potensial pipa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang langsung. Kalau ini pemantauannya agak sulit. Ya, karena tidak ada teleskopnya. Mungkin dalam jarak yang panjang baru dipantau. Tapi sama juga pemantauannya agak di atas. Ya. Ini sama, ini kantongnya yang berisi kantong anoda atau disebut dengan backfill tadi. Oke. Ya, prinsip anoda korban sebetulnya adalah menghubungkan logam yang diproteksi dengan logam yang dikorbankan. Logam yang dikorbankan mempunyai potensial lebih negatif. Tidak memerlukan arus dari luar. Di mana logam yang lebih negatif tadi sebagai anoda, strukturnya sebagai katoda. Ya. Oke. Beberapa logam yang digunakan yaitu ada yang mempunyai potensial lebih negatif dari besi, kalau baja ini sebagai contohnya. Seng, aluminium, dan Mg, ya ada tiga ini. Mg biasanya digunakan di tanah, lingkungan tanah, seng dan Al di lingkungan air laut. Nah ini sama juga kan? Gimana ini grafiknya? Ini adalah potensial, jadi ini adalah reaksi anodik. Ini reaksi anodik, ini reaksi katodik. Kalau kita lihat, misalnya ini adalah ada asam atau air, ini kayak. Kemudian di sini anodik, titik potongnya ini yang disebut E-korosi. Jadi berapa potensial korosinya atau berapa I-korosinya, kira-kira seperti itu. Garis ke bawah atau garis ke samping. Kalau ini gimana? Ini juga diagram seng sebetulnya dengan seng. Ini ada H positif, merah ini adalah Fe sebetulnya. Jadi kalau kita lihat bahwa seng, pertama ini adalah I-korosi seng. Tetapi setelah dipadukan dengan Fe yang merah, mungkin di slide 16, yang merah itu adalah Fe, jadi titik potong. Jadi seng kalau digariskan, maka I-nya akan naik. Potensialnya juga naik. Tetapi untuk Fe-nya, dia korosinya akan semakin turun. Yaitu sebanyak berapa arus yang diberikan oleh seng terhadap Fe. Jadi pengendaliannya seperti itu. Jadi kalau dua logam yang potensinya lebih negatif, tadi lajunya I-nya akan semakin naik. Potensialnya juga naik, ya. Oke. Sehingga prinsip proteksi katodik seperti ini polarisasinya. Ini seng yang dikorbankan, potensialnya naik tadi dan I-nya naik. Kemudian yang Fe-nya ini adalah I-korosi dan E-korosinya yang merah di atas. Oke. Kemudian kalau ditarik pada I-korosi seng, itu adalah I ke bawah nyampe pada titik potong di sebelah kiri, itu adalah merupakan besarnya arus yang digunakan. Berarti I-korosi setelah dihubungkan dengan seng, Fe-nya turun. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan I-proteksi. Oke, persyaratan anoda korban apa? Mampu menurunkan potensial logam yang diproteksi ke daerah imun. Kemudian memerlukan biaya yang murah, pemasangannya, mampu dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan, mengalami korosi merata. Ini beberapa tipe anoda yang digunakan. Silahkan dibaca. Siapa? Dewi. Ada Dewi? Silakan. Radianti. Silakan.
silakan. Anoda yang digunakan apa saja? Yuk. Tidak ada gitu? Halo Bapak, Ya, silakan dibaca. Tipe anoda apa saja? tipe anoda itu untuk yang pertama itu ada typical material for sacrificial anode, ada magnesium for soil, and aluminium atau zinc, galvalume atau indium, alloy for sweater or seabed. Ya, terus. Terus juga ada magnesium anoda bervariasi bentuk dan ukurannya itu dengan berat 17. Anodanya itu Mg untuk resistivitas tanahnya itu 1000 ohm per cm ya Pak. Dan juga 5000 ohm per cm. Dan juga Ohm sentimeter. ohm sentimeter. Terus. Apa ya Pak ini tuh? Anoda terus lanjut. Are Ya. suitable for low resistivity area, but long slender shapes should be employed in higher resistivity area. Ya. Dan juga ada zinc anoda are also available in many shape and size. They are approved in soils with very low resistivity, itu di range 750 ohm cm to 1500 ohm cm. Ya. Favorable environment are seawater and salt marshes. Short chunky shapes are suitable for low resistivity area, but long slender shapes should be employed in higher resistivity area. Dan Ya. juga ada aluminium anoda are not commonly used in earth burial application. Some proprietary aluminum alloy anode work well in seawater environment. Itu Pak katanya. Ya. Jadi itu 3 tipe tadi yang dikatakan, yaitu ada magnesium, ada seng, dan aluminium. Di mana magnesium itu adalah biasanya berukuran bervariasi, digunakan di tanah umumnya. Karena mempunyai resistivitasnya adalah cukup tinggi dan tidak korosif, sedangkan seng dan aluminium, seng juga ada mempunyai beberapa ukuran, banyak digunakan juga di air laut. Kemudian aluminium memang tidak umum digunakan, tetapi diaplikasikan dalam paduan maupun dalam itu dengan baik di air laut. Ya. Jadi itu yang digunakan. Ini salah satu tadi. Resistivitas cm. Jadi kalau kita lihat Al itu memang resistivitasnya lebih rendah karena lebih korosif. Mungkin ingat pada hubungan antara resistivitas dan korosivitasnya, mungkin pada korosi di air di tanah. Kemudian seng dan Mg mempunyai resistivitas paling tinggi, kemudian seng dan Al. Ya. Ini 3 ini yang mempunyai penggunaannya berbeda. Kemudian berdasarkan sifatnya, mungkin dilihat coba di slide 21, jenis anoda, Mg, seng, dan Al. Oke, Anda pahami, Anda baca, kapasitasnya berbeda, kemudian efisiensi antara Mg, seng, dan itu juga berbeda, betul? Ya. Kemudian ada hubungan antara kapasitas dan juga efisiensi, itu biasanya ada kaitannya. Kemudian kalau dihitung, misalnya sebagai contoh, di situ apa? Slide 22 apa isinya? Silakan, slide 22 coba dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Itu sebagai suatu contoh perhitungan efisiensi magnesium kalau nggak salah ya. Silakan coba dibaca. Slide 22. Muhammad Riko? Ya Pak.
Ya, coba slide Itu 22. efisiensi magnesium jika kapasitas magnesium adalah 1.200 Ah. Ya. Ah itu ampere hour. Hour ya, per kilogram, dan Ampere. massa berat magnesiumnya sama dengan 24,3 Siam. gram per mol. Ya. Per kilogram. Bapaknya agak ini. Ya. mg. Ya, itu massa atom relatif. Ya. Gram per mol. Oke. 1 kilogram Hitungnya gimana? magnesium sama dengan 1.000 gram magnesium. Silakan dibacakan. Jadi berapa Ya, mol ya? Niko, terus. Mana? 1 kilogram. Seribu per, nggak usah dihitung aja, bilangin 1.000 per 24,3 mol. Betul? Iya, Pak. Maaf, Pak. Aku ini yang patah-patah, Pak ya? Terus diubah menjadi ekuivalen 2 kali 1.000 per 24,3 gram per ekuivalen. Ya, 1 ekuivalen. Ya, terus kalau di situ dari ekuivalen jadikan Faraday. Satu Faraday, 1 ekuivalen dari Faraday ke kolom. Ya. Patah-patah saya dengar dari Riko juga patah-patah. Coba dari Riko aja, coba dibaca. Halo, Pak. Atau langsung hasilnya. Maaf, Pak. Riko terpental, Pak, tadi. Oke, terus hitung ya, caranya seperti itu. Ya, baik, Pak. Sehingga efisiensi mg dari kapasitas tadi berapa? 1.200 Ah dibagi hasil perhitungannya sekitar berapa? 2.200, betul? Oke, efisiensinya tadi kan 1.200 dibagi. Oke, coba di situ apa? Udah dihitung belum? Udah kan? Tinggal coba sekitar 5 menit. Putus-putus, Pak, jaringannya. Coba. Untuk mg dan mungkin untuk seng. Silakan. Udah ada petunjuknya. Oke, dihitung nanti efisiensinya berapa. 5 menit ya. Semua juga bisa mencoba. %, Pak. 54,54% itu. Oh ya, sebentar. Bentar. Ya, 50 sekitar.
Oke. Ya, sekarang backfill tadi kantung backfill itu adalah pembungkus anoda yang berisi gapsin 75, bentoni 20%, natrium solukan sekitar 50 ohm cm. Fungsinya backfill untuk apa? Yaitu memberikan lingkungan yang merata dari fase anoda dengan tanah. Kemudian mencegah kontak langsung antara anoda dengan tanah. Ya, keuntungan anoda korban apa? Keuntungannya yaitu tidak butuh arus. Kemudian instalasinya mudah, kemudian arus sesat bila digunakan ekonomis atau daerahnya adalah force-nya rendah, ya, dry force-nya rendah, kemudian maintenance-nya juga memang rendah, tidak ekonomis untuk daerah yang luas, dan pengaturan untuk arus sesat atau stray current pada struktur lain yang diproteksi itu adalah sangat kecil. Oke. Ini beberapa contoh anoda. Kemudian di slide 28 Anda lihat itu pemasangannya. Di slide 29 Anda lihat juga pemasangannya, Anda kenal. Oke. Itu adalah di slide 30 itu adalah tangki di dalam air, ya, atau di dalam tanah, tangki di dalam air, di mana ada anoda dan katoda. Anodanya itu adalah di kanan dan di sebelah kiri, sedangkan tangki yang dilindungi. Oke. Ini adalah pemasangannya. Kalau Anda lihat tadi contoh tadi, memang ada di sebelah kanan itu adalah anoda korban, kemudian struktur di sebelah kiri. Kemudian pemasangannya dilakukan di dalam test box, berarti di atas, ini di atas tanah, ya. Kasus kalau Anda lihat, mungkin sama atau tidak, di slide 32, kebutuhan arus proteksi pada pipa mengacu pada rapat arus atau densitas arus proteksi yang diperlukan. Untuk pipa tanpa proteksi atau pipa telanjang itu sekitar 20 mA per meter persegi. Pipa di coating adalah 2 mA per meter persegi. Pipa dengan cat dan isolasi 0,5 meter persegi. Sekarang kalau jika suatu pipa sepanjang 5 km dengan diameter pipa 12 cm, hitung kebutuhan arus dan kebutuhan dan jumlah anoda untuk proteksi 10 tahun. Jika pipa di coating dan pipa tanpa coating. Di mana I, arus itu sama dengan rapat arus kali luas. Sedangkan berat anoda itu sama dengan I kali usia IP, artinya I proteksi. Ya, berarti arus I proteksi kali usia proteksi dibagi kapasitas kali faktor utilitas. C kapasitas mg misalnya 1200 Ah per kilogram, faktor utilitas kapasitasnya, faktor utilitasnya adalah 92%. Berat anoda mg misalnya adalah 17 kg. Gimana caranya? Yang pertama dicari luasnya dulu. Oke, Anda lihat di poin atau di slide 32, sama tidak dengan yang ada di layar? Silahkan.
Halo? Ya, silakan. Coba dikerjakan, dicatat sedikit. Ini karena ada perubahan dengan yang ada di slide kalian. Kemudian slide 33 kalian belum ada. Misalnya ini ambil contoh. Luas pipa tadi sama dengan apa? Panjang kali keliling. Panjangnya adalah 5 km, kelilingnya adalah PD. P kali D. D adalah diameter. Berarti Pi-nya 3,14 kali 12 cm. Dijadikan meter, 5.000 meter kali 3,14 dikalikan 0,12 meter, maka sama dengan 1884 meter persegi. Betul? Kemudian I-nya, arus proteksinya berarti I kali luasnya berarti 20 mil. Ini tanpa coating ya, untuk yang tanpa. Ini yang tanpa coating berarti 20 mA per meter persegi kali 1884 sama dengan 37680 mA atau 3768 ampere. Ini yang tanpa coating. Jadi berat anoda tadi rumusnya adalah apa? Pi kali 10 tahun. Karena proteksi dibagi kapasitas bagi utilitas. Berarti 37,68 dikalikan 10 dikalikan 365 kali 24H dibagi 1.200 AH per kilogram kalikan 0,92 hasilnya 298983 kilogram. Berarti jumlah anodanya V-nya per berat satuan 298983 dibagi 17 berarti 175,9 batang atau 176 batang. Ya, itu adalah menghitung jumlah arus anodanya. Ya, ada pertanyaan? Sampai di sini, silakan. Halo, slide di layar muncul? Muncul, Pak. Ya. Halo, slide di layar muncul? Muncul, Pak. Muncul. Halo? Ada kontak? Maaf Pak, suaranya kayaknya delay. Ada kontak? Halo, Pak. Ya. Oke ya, ada pertanyaan silakan. Itu cara menghitungkan tahapannya, soalnya yang seperti tadi. Oke ya. Oh delay ya, gimana? Ya, suaranya nggak kedengaran ya? Suara Bapak kedengeran, tapi suara kita ke Bapak delay gitu, Pak. Terlambat. Oh gitu, iya, iya, iya. Terlambat ya, agak terlambat. Oke. Ya, ini pemantauannya. Oke, oh ya, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau yang ada pertanyaan. Untuk yang soal sebelumnya, Pak, yang tadi, yang barusan itu nggak ada di PPT soalnya, Pak. Yang kapasitas MG itu.
Yang slide 32, Pak. Gimana? Boleh dilihat. Nggak ada di slide kalian. Iya, Pak. Oke, Pak. Udah. Makasih, Pak. 32. Ini slide 32. Ya. Kemudian kalau slide 33 itu kalian nggak ada kalau nggak salah. Ya, ini hanya perubahan tambahan sedikit atau ada perubahan sedikit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini slide ini nggak ada. Nggak tadi jawaban. Di sekalian nggak ada, betul? Slide ini nggak ada ya? Nggak ada. Iya, Pak. Ya, ini pemantauan. Jadi kriteria proteksinya adalah 800 berapa? 850. Kemudian di bawah itu adalah memantaunya. Mungkin nanti akan muncul. Ini adalah contoh pemasangannya juga. Ini adalah skema pemasangannya sebetulnya. Jadi ada anoda, satu kabel, kemudian dua kabel itu yang dari struktur. Kemudian di atas yang berwarna kuning tadi adalah test box. Mungkin kalau kalian ke TKA, mungkin pernah praktik yang berwarna kuning, itu adalah simulasi proteksi katodik pada pipa yang terkubur di dalam tanah, baik secara anoda korban maupun impress current. Kemudian juga ada praktek insulating joint-nya. Kemudian ada simulasi untuk jembatan juga. Ya. Ini skemanya. Nah, ini sebetulnya tadi ada 3 tadi, ada hitam, merah dan hitam. Merah itu yang kabel yang dari anoda, sedangkan yang hitam kabel dari strukturnya. Oke, ya. Kemudian disambung, diukur berapa potensial pipanya. Ini hasil pengukuran misalnya. Ya, misalnya hasil pengukurannya nomor 1 potensial pipa. Ini pengukuran dengan standar elektrodanya adalah CSE, yaitu min 0,67, kemudian potensial anodanya min 0,456. Potensial proteksinya adalah min 0,998. Sedangkan kriterianya tadi min 0,85. Berarti kondisinya yang pertama itu adalah terproteksi, ya. Kemudian yang bawah, yang kedua, kondisi pipa gimana? Silakan dijawab 4, 3 dan 4, 3, 2, 3, 4 dan 5. Silakan. Ya, yang kedua, kondisi pipa. Yang kedua masih terproteksi, Pak. Iya, terproteksi. Kondisi yang ketiga. Yang ketiga berarti terkorosi. Iya, terkorosi ya. Sudah terkorosi atau tidak terproteksi. Yang keempat. Yang keempat sama 5 terkorosi juga, Pak. Yang kelima itu min 1,0 ya. Aman yang kelima itu 5 itu terlindungi.
atau terproteksi karena min 1, ya di bawah min 0,85 Oh iya. ya. Kemudian yang ketiga dilihat dari potensial anodanya cukup rendah, berarti anodanya sudah rusak, sudah tidak efektif, maka perlu diganti, ya kira-kira seperti itu. Ya, ini strukturnya paling besar anoda korban tidak dapat secara ekonomis. Jadi untuk bangunan yang besar atau struktur yang besar, anoda korban tidak dapat secara ekonomis mengalirkan arus yang cukup untuk perlindungan secara menyeluruh. Maka sistem impress current proteksi menggunakan anoda yang dihubungkan dengan sumber arus yang dinamakan adalah cathodic protection rectifier atau impress current. Cathodic protection. Ya. Ini kalau kita lihat gambarnya, jadi ada arus DC, berarti searah, kemudian ada anoda, impress current, itu mengalirkan arus ke katoda, yaitu ke strukturnya. Itu prinsipnya juga. Yaitu peralatan yang digunakan ada rectifier, supply atau current supply, tempat elektroda dan elektroda referennya. Oke, ini instalasi dari arusnya juga kita lihat. Itu arus dari PLN, kemudian ke rectifier, kemudian ke ground bed. Di situ adalah ada ground proses, ya. Di situ ground bed itu adalah anoda kutub positif, sedangkan strukturnya ke kutub negatif. Oke. Jadi prinsipnya tadi dari ground bed atau dari anoda akan mengalirkan arus ke struktur sehingga terlindungi. Ya. Jadi prinsip proteksi katodik tadi adalah menurunkan potensial dari daerah sampai daerah imun atau membanjiri arus ke struktur di mana strukturnya itu sebagai katoda. Oke. Reaksinya untuk yang anoda yang impress current, carbon steel atau stainless steel terekspos dalam air laut. Maka kalau kita ada impress current tadi, air menjadi O2 plus H positif, Cl- menjadi Cl2. Sedangkan di katoda, O2 plus H2 menghasilkan OH-. Untuk asamnya yaitu lihat ini reaksi ini adalah di lingkungan laut juga, itu grafit sebagai ground bed-nya. Kalau di sini adalah grafit, ini iner, maka di anoda itu akan Cl- menjadi Cl2. Kemudian di katodanya O2 dan air menjadi OH-. Ya, ini kira-kira reaksi yang impress current. Ini polarisasi tadi yang apa potensial dan anodanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya garis miring ini adalah reaksi anoda dan ini reaksi anoda yang merah, yang hijau adalah
katodanya. Tetapi karena ada pengaruh O2, maka di situ dipengaruhi adanya arus batas atau limit, sehingga titik potong korosinya kalau kita lihat di tanda yang kuning itu ada potensial korosi dan rapat arus korosi, yaitu IKOR dan EKOR. Karena potensial terhadap blok I. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kalau kita lihat proteksi katodiknya. Jadi tadi ada IKOR, itu yang merah. Kemudian setelah ada proteksi katodik, ada arus, yaitu yang maka titik berikutnya ada I proteksi yang ke bawah. Sedangkan mula-mula dari IKOR belum diproteksi, setelah diberi arus menjadi IP. Berarti ke kiri. Karena rapat arusnya adalah ke kiri. Oke. Ini perbedaan proteksi katodik anoda korban sama impress current. Ya, gambarnya aja yang berbeda. Keuntungan impress current lebih fleksibel. Aplikasinya untuk beberapa aplikasi arusnya bisa dikontrol, kemudian efektif untuk resistivitas yang cukup tinggi atau yang korosivitasnya tinggi. Kelemahannya, maintenance-nya agak sulit, biaya operasionalnya lebih tinggi, pada struktur ini menyebabkan impress current pada struktur yang lain atau adanya stray current. Ini beberapa anoda yang digunakan untuk impress current, bisa bentuk silinder, bentuk bundar, kawat, dan juga turbular. Material yang digunakan adalah silikon cast iron, platinum, atau paduan yang air. Silikon cast iron dikatakan paling ekonomis. Oke, itu beberapa ground bed-nya. Ya, ini anoda juga bisa dibaca. Ini juga karakteristik. Ini adalah pemasangan. Kalau kita lihat di sebelah kanan, yang di sebelah kanan adalah strukturnya. Oke. Untuk jalur pila balik dengan terus tegangannya 50 volt dan melalui kabel anoda ditanam SIM anoda hingga kedalaman 50 meter atau 200 kaki dengan diameter 25 cm atau 10 in. Oke. Ini beberapa material untuk tingkat performance juga. Itu instalasinya. Ini instalasi sebetulnya secara sederhana. Hanya ground bed itu adalah anoda yang iner. Kemudian struktur itu negatif, positifnya adalah ke anoda. Ini tingkat pemasangannya. Ya. Karbon yang ditanam dipadatkan di sekitar anoda mempunyai dua fungsi, yaitu meningkatkan ukuran anoda dan mengakibatkan penurunan resistansi tanah. Kemudian ke backfill anoda melalui kontak langsung sehingga sebagian besar konsumsi material akan terjadi di tepi atau di tepi luar kolom backfill. Ya, ini kebutuhan arus tadi udah disinggung.
mengacu pada rapat arus, densitas atau rapat arus yang diperlukan untuk pipa tanpa coating, pipa dengan coating, dan isolasi. Oke, ini secara umum dan ada standarnya. Mungkin untuk yang SNI itu sekitar 0,06 mili ampere per meter persegi yang ya itu yang untuk pipa yang di coating. Ini I penggunaannya, I proteksi sama dengan A luas proteksi atau yang dilindungi kali rapat arus proteksi. Ini biasanya diketahui, kemudian pipa sepanjang kilometer dengan diameter 9 inch, berapa kebutuhan arusnya bisa dihitung. Tadi sebagai contoh sudah, kalian bisa juga mencoba menghitungnya. Ini adalah pemantauan alat yang digunakan, yaitu Electroda Reference CSE. Jadi yang oranye ini biasanya yang sering digunakan di lapangan, di bawah-bawah. Kemudian sebelahnya di sini adalah kawat CU di dalam barutan CuSO4. Ini selalu diperbarui di lab. Mungkin semester depan, mudah-mudahan kalian sudah praktikum di sini. Ini multimeter yang digunakan dan juga tadi pemantauan. Jadi kriteria proteksinya. Tolong dijawab ini ya, kriteria proteksi adalah min 0,850 volt terhadap CSE. Kemudian terukur potensial pipa dalam tanah min 0,9110 V terhadap CSE. Kondisi pipanya gimana? Ya, silakan mungkin di slide 63. Ya. Kondisinya terproteksi, Pak, karena potensialnya lebih rendah. Ya, oke. Bawahnya, jika potensial pipa terukur min 0,756 volt terhadap CSE, maka kondisi pipa terkorosi karena potensialnya lebih tinggi. Ya, di bawah ya, terkorosi atau belum terproteksi dengan baik. Oke. Ini pemantauan juga konkret. Ini artinya tanah dan juga pipa. Ya, ini adalah hasil percobaan. Sebetulnya hasil percobaan yang diperoleh di luar itu. Pengukuran di sini pipa, anoda, dan pipa terproteksi. Kalau Anda tes box 1 dan tes box 2. Tes box 1 gimana? Terproteksi? Ya, silakan. Ini ada tes box 1 dan tes box 2. Tes box 1 gimana kondisinya? Ini hasil pengukuran ya. Real ini, silakan dijawab. Hasil pengukuran tes box 1 menunjukkan bahwa pipa terproteksi. Sedangkan pada pipa yang tes box yang kedua, anodanya masih bagus, ternyata potensial rendah. Mungkin terjadi hubungan antara kabel dengan anoda kurang bagus, maka perlu ditinjau atau dilihat. Ya. Kemudian yang kedua, percobaan yang kedua ini adalah pada sambungan dua pipa, yaitu pipa atas dan pipa bawah. Pada tes box pertama itu bagus karena nilai potensial atas dan bawah jauh. Sedangkan yang di tes box 2 itu sambungannya jelek karena ada kebocoran. Ya. Oke. Ini adalah jembatan. Kalau kita lihat material 1, 2, 3, pipa dan jembatan juga. Kemudian ada isolasi dan tanpa isolasi. Ya. Kira-kira antara pipa dengan yang lain itu ada kaitannya. Ya, itu saja. Ini review sedikit. Oke, apa
apa prinsip proteksi katodik tadi apa? Menurunkan potensial hingga daerah imun menggunakan arus listrik searah atau anoda korban. Ya, udah ya, atau membanjiri arus ke struktur. Ya. Yang kedua, bedanya anoda korban sama impress current apa? Oke ya, itu bisa dijawab juga. Kemudian dilihat persyaratan anoda korban apa? Bisa digunakan sebagai anodanya. Mampu menurunkan potensial logam yang diproteksi ke daerah imun, kemudian memerlukan biaya murah, mampu dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan mengalami korosi merata. Ya, CPT ya. Kemudian yang nomor 4 itu. Nomor 4 ya, bukan nomor 4, yang nomor 6. Berapa arus proteksi atau berapa ampere arus proteksi diperlukan untuk memproteksi pipa sepanjang 3 km dengan diameter 21 cm. Rapat arusnya 0,5 ampere per meter kuadrat. Ya, ampere atau miliampere ya? Miliampere coba kalau ini miliampere. Ya, coba berapa? Berapa? Yang nomor 6, silakan. Oke, nomor 9, berapa ampere? Yuk, silakan. Berapa ampere yang nomor 6? Slide untuk latihan, slide 67 coba. Yang nomor 6. Ardika atau Ardika? Ardika coba. Berapa ampere? Berapa? Ya. Berapa? Nomor 6. Berapa ampere? Bentar, Pak. Oke ya, yang nomor 6 dicoba. Berapa ampere, dan kalau pertanyaan berikutnya, berapa laju korosinya untuk jika itu pipanya dari baja karbon. Ya, nomor 6 itu. Berapa dalam mili ampere per year.
secara milimeter per year. Laju korosinya berapa dan berapa arus proteksinya, ya.
Aku mau pergi. Gimana? Yang nomor 6 udah? Halo? Masih bergabung? Bapak itu caranya Ya. cari dulu luas dari itunya bukan Pak? Luas Iya, dari pipanya. pipa. Iya, Terus luasnya dikali- adalah panjang kali itu kan Diameter. diameter ya, berarti ya. Jadi luas itu berarti pipa panjang kali diameter. Jadi 3 km kali 21 cm kali pi. Ya. Itu adalah luas, sedangkan rapat arusnya berarti arus proteksinya luas kali rapat arus. Hasilnya 989,1 mA Pak. Ya, betul. Betul itu. Ya. Terus kalau mencari laju korosi gimana? Pakai rumus? Apa? Itu kan rapat arus. Jadi ARL, bukan AR, tapi adalah AR kali FE kali I, rapat arus dibagi NF. Ya. Itu dalam NDD atau MF Rho. Densitasnya itu 7,85. Oke. Ya, itu saja. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Bapak izin bertanya mengenai Ya, teknis UAS. ya. Untuk teknis Silakan. UAS, apakah open book atau closed book? Close book. Untuk materi Sebenarnya yang muncul materinya itu karena banyak-banyak, kayaknya dari awal, dari korosi, pokoknya dari setelah UAS saja, setelah UTS. Berarti tentang korosi itu apa gitu ya. Kayaknya gampang sih, gampang banget sih. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus, ya gampang banget memang. Ya. pilihan Tapi ganda dan dicoba, uraian, Pak. uraian ya jawaban singkat aja lah kayak tadi, mungkin ada soal juga suruh ngerjain, makanya kan nggak ada tugas kemarin sama hari ini. Yang ini tadi soal latihan dibaca-baca lagi, dicoba gitu ya, mudah-mudahan bisa. Terus berikutnya buatlah ringkasan 1 halaman ya, buat ringkasan 1 halaman. Itu yang boleh dibawa. Kalkulator boleh bawa. Ya, itu saja. Hanya 1 halaman, Pak, atau boleh catatan keseluruhan? 1 halaman saja. Ternyata karena ringkasan kan 1 halaman itu muatnya kan udah banyak banget. Ya, baik. Apalagi kadang-kadang kalian suka nulisnya kecil-kecil sampai tidak bisa dibaca. Ya. Oke, ada lagi? Jadi saya cukup, Pak. Ya, terima kasih. Kalau dilihat tugasnya juga sudah bagus, sudah merata, asalkan kemarin yang nggak tahu itu tanya-tanya temennya juga. Yang jelas walaupun setiap pertemuan itu ada soal, walaupun 1 atau 2. Ya. Jadi menyeluruh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk saya kuis susulan bagaimana ya, Pak? Kuisis ya, gimana ya? Suka ke kampus nggak? Enggak sih, Pak. Gimana ya, Pak? Gimana kira-kira? Kuisis Boleh lagi lah. aja, Pak. Kuisis atau oke, ngubungi Bapak aja lah, nanti ke Bapak aja lah. Soalnya Baik, beberapa ini. Baik, Pak. Baik. Kira-kira bisanya kapan ya? Tapi sebelum UAS ya. Baik, Pak. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Yuk. Oke, apa lagi? Cukup? Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua. Dan selalu diberkati. Amin. Ya.
Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata yang mungkin kurang enak, mohon dimaafkan. Amin. Sampai ketemu di semester ketiga. Ya, itu saja. Terima kasih. Bapak Lab. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.